Rizky. Dilaksanakan laporan protes. Lama PSBB transisi dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Gurunya. Serot, ditebak. Rak. Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selaku pembina apel menuju mimbar apel. Ya. Rak. Penghormatan umum kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Rak. Tegak. Rak. Laporan pemimpin apel. Apel pelepasan ASN Pemprov DKI Jakarta sebagai petugas pengawas dan penindak kegiatan aktivitas masyarakat selama PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif Selasa 23 Juni 2020. Siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Laporan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Laporan penyematan tanda dan pelepasan petugas ASN dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan kegiatan aktivitas masyarakat selama pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta, para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, para hadirin. Pada kesempatan ini diperkenankan saya selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan ASN yang ditugaskan dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan kegiatan aktivitas masyarakat selama pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif sebagai berikut. Maksud tujuan, melakukan pendampingan dalam pengawasan dan penindakan kegiatan aktivitas masyarakat selama pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju sehat, aman, dan produktif. Tujuan, mereka menekan jumlah peningkatan pada angka yang signifikan terhadap jumlah kasus COVID-19 selama masa transisi. Peserta ASN yang ditugaskan dalam pengawasan dan penindakan kegiatan aktivitas masyarakat selama pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif sebanyak 2.000 ASN yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5 ASN, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah 10 ASN, Badan Pendapatan Daerah 265 ASN, Dinas Kebudayaan 80 ASN, Dinas Kependudukan Catatan Sipil 100 ASN, Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan dan Pertanian 100 ASN, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 73 ASN, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 80 ASN, Dinas Pemuda dan Olahraga 80 ASN, Dinas Perhubungan 500 ASN, Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 125 ASN, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 73 ASN, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 130 ASN, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi 170 ASN, Biro Pendidikan Mental Spiritual 10 ASN, Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 10 ASN, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat 38 ASN, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat 37 ASN, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan 38 ASN, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur 38 ASN, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara 37 ASN. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan dilaksanakan selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif di tempat tugas yang diamanatkan dalam Instruksi Sekda nomor 51 tahun 2020 mencakup rumah ibadah, tempat perkantoran, pusat perbelanjaan mal, rumah makan, pertokoan, perhotelan, museum, bandara, stasiun, terminal, pelabuhan, rumah potong unggas, kebun bibit, pusat pelayanan kesehatan, taman, tempat wisata, fasilitas olahraga indoor dan outdoor, ruas jalan dan simpul transportasi, serta tempat layanan pendukung lainnya. Demikian laporan yang kami sampaikan. Terima kasih. Kepada perwakilan penyematan, disilakan menuju tempat. Penyematan tanda satuan tugas secara simbolis oleh pembina apel. Penyematan tanda satuan tugas diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Dan Wali Kota Administrasi Jakarta Timur. Kembali ke tempat. Hadap kiri, gerak. Maju, jalan.
Amanat Pembina Apel. Barisan diistirahatkan. Bodo amat. Istirahat. Istirahat. Rap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, para asisten, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Kepegawaian, para pejabat lingkungan Pemprov DKI dan peserta apel yang saya hormati. Kita mulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini tanggal 23 Juni di halaman Balai Kota sebanyak 126 orang yang terdiri dari 22 kepala perangkat daerah beserta 5 orang perwakilan pegawainya berkumpul di sini untuk menghadiri penyematan tanda dan pelepasan petugas dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan kegiatan aktivitas masyarakat selama PSBB masa transisi. Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019, saya ingin sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bersedia untuk menjadi bagian yang secara aktif menjaga amanat instruksi Sekda nomor 51 tahun 2020 tentang pengawasan dan penindakan kegiatan masyarakat selama PSBB. Saudara-saudara sekalian, 2.000 jumlahnya tentu tidak sepadan dengan 11 juta penduduk yang diawasi. 2.000 dibandingkan 11 juta tentu amat sedikit. Tetapi saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian bisa menjadi garda terdepan untuk menjadi pengingat kepada semua bahwa semua protokol kesehatan yang harus ditegakkan bukan semata-mata untuk menegakkan aturan, tapi untuk melindungi dan untuk keselamatan seluruh masyarakat. Karena itu, saya minta kepada saudara-saudara semua, tujuannya bukan saja untuk menindak, tujuannya bukan saja untuk mengawasi, tapi yang lebih jauh lagi adalah membangun kebiasaan baru. Karena itu, tujuan dari masa transisi ini adalah pembelajaran bagi seluruh masyarakat. Belajar apa? Belajar kebiasaan baru. 1, pakai masker terus. 2, selalu jaga jarak. 3, menghindari kerumunan. 4, cuci tangan rutin. Nampaknya sederhana, tapi kalau kita refleksikan pada kita sendiri, belum tentu kalau habis rapat cuci tangan, belum tentu kalau masuk rumah cuci tangan, belum tentu masuk kantor cuci tangan. Ini semua harus dibiasakan. Karena itu Bapak sekalian, tugas dari pemerintah adalah membuat aturannya, menegakkan aturannya, sambil mengajak seluruh masyarakat untuk mentaati aturan demi keselamatan semua. Jadi saya minta saudara sekalian, datangi tempat-tempat di mana efek kedatangan saudara-saudara semua akan berdampak besar. Di mana itu? Di tempat-tempat di mana terjadi kegiatan masyarakat dengan intensitas tinggi. Tempat-tempat intensitas tinggi datangi, tertibkan, rapikan, sehingga yang nanti belajar bukan saja yang ditegur,
tapi semua yang menyaksikan ikut belajar. Semua yang menyaksikan ikut tersadarkan. Jadi tempat-tempat kegiatan seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah makan, pertokoan, perhotelan, stasiun, bandara, terminal, pelabuhan, tempat hiburan, tempat wisata, pusat pelayanan kesehatan. Ini contoh-contoh tempat-tempat yang bila Bapak Ibu hadir akan nampak di hadapan banyak orang. Sehingga yang diingatkan maupun yang menyaksikan jadi tahu bahwa kita perlu disiplin. Saya minta pada saudara semua jaga nama baik Pemprov DKI Jakarta. Tunjukkan sikap yang tegas dan beradab. Tunjukkan cara komunikasi yang bersahabat, cara komunikasi yang menghormati orang, tapi tetap menegakkan aturan. Dan selalu sabar. Mengingatkan orang itu mudah, tapi diingatkan itu belum tentu mudah. Karena itu jalani ini, tugas ini sambil menyadari bahwa harus sabar menghadapi masyarakat. Karena yang diingatkan belum tentu akan begitu saja mau mentaati. Ingatkan dengan baik, sapa dengan baik, karena tujuan kita bukan semata-mata untuk menindak. Tujuan kita adalah membentuk kebiasaan baru. Dan saudara-saudara semua, di lengan kiri kita ada penanda. Dan penanda ini artinya kita yang mendisiplinkan, berarti kita harus menunjukkan kedisiplinan. Jangan sampai kita yang bergerak di mana-mana justru tidak jaga jarak, pakai maskernya tidak tepat, nanti justru malah menjadi merusak nama baik kita. Ketika kita bertugas atas nama Pemprov, pastikan dijalani dengan baik dan semua protokol yang akan kita tegakkan kita laksanakan mulai dari diri kita. Mudah-mudahan masa transisi ini bisa segera tuntas. Insya Allah Jakarta bisa segera bebas. Tapi ini perlu proses. Saat ini alhamdulillah kondisi pandeminya sudah lebih terkendali, tapi belum selesai. Karena itu tugas yang dibebankan kepada saudara-saudara semua adalah tugas yang besar, tugas yang penting, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kerjakan dengan tuntas, jangan tanggung, dan insya Allah nantinya Jakarta bisa kembali berkegiatan sebagai kota yang aman, sehat, dan produktif. Selamat menjalankan tugas, semoga selalu dimudahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Izinkan doa saya pandu secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wa hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas limpahan nikmat dan rahmat serta ridho-Mu juala. Di sore yang berbahagia ini kami dapat melaksanakan apel pelepasan petugas ASN dalam pengawasan dan penindakan aktivitas masyarakat
selama PSBB masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Semoga perlindungan-Mu senantiasa menyertai setiap aktivitas kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, satukanlah hati kami, eratkan kerjasama kolaborasi di antara kami, demi pencegahan penularan COVID-19, baik di tempat-tempat umum lainnya maupun di rumah ibadah, yang saat ini masih mewabah di negeri ini, khususnya di ibu kota Jakarta yang kami cintai ini. Ya Allah yang Maha Pelindung, lindungilah kami dalam beraktivitas, jauhkan kami dari segala macam mara bahaya, bencana dan wabah. Selamatkan kami dalam menjalankan tugas mulia ini. Mudahkan urusan kami, mudahkan rezeki kami. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu jualah kami mohon perlindungan dan pertolongan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kekhilafan kami, dosa dan kekhilafan kedua orang tua kami, serta dosa dan kekhilafan para pemimpin kami, dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang menjadi korban COVID-19. Kabulkan doa dan permohonan kami, ya Allah. Innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin apel. Apel telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Balik tempat. Penghormatan umum kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Rang! Tegak! Rang! Pembina apel berkenan meninggalkan mimbar apel. Apel selesai. Pemimpin apel dapat membubarkan peserta apel. Apel selesai tanpa penghormatan. Pulang, jalan. Baik, kami informasikan untuk para peserta apel dapat mengambil ban lengan yang ada di tenda. Sore hari ini kita melakukan pelepasan petugas ASN. Ada 2.000 petugas ASN Pemprov DKI Jakarta yang akan melaksanakan kegiatan pengawasan dan penindakan atas ketentuan terkait dengan PSBB di masa transisi ini. Jadi mereka nanti akan berkeliling dan mengingatkan, kemudian menegur, termasuk melakukan tindakan pendisiplinan. Nah, ini di bawah koordinasi Satpol PP. Cuman tenaga Satpol PP ini jumlahnya terbatas, karena itulah ditambahkan petugas-petugas dari seluruh unsur sehingga ada tambahan 2.000. Jadi harapannya nanti mereka akan mendatangi tempat-tempat strategis seperti saya pesankan tadi, mengingatkan yang melakukan pelanggaran sambil juga mengingatkan mereka yang ada di sekitar. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita bisa
lebih mengendalikan penularan di Jakarta. Itu aja. Untuk tingkat kedisiplinan warga sejauh ini seperti apa? Sebetulnya secara gini, kalau kita lihat data epidemiologi menunjukkan bahwa tidak ada lonjakan. Kan kita melakukan transisi itu mulai tanggal 5 Juni. Nah, sekarang sudah tanggal 23. Kemarin kita terima laporannya setelah berjalan 2 minggu. Ternyata setelah berjalan 2 minggu tidak ada lonjakan yang berarti. Artinya, meskipun ada kasus-kasus 1, 2, bahkan bisa difoto, bisa digambarkan pelanggaran, tapi secara umum masyarakat Jakarta mentaati protokol secara umum. Apakah semua? Tidak, pelanggaran masih ada. Karena itulah kenapa kita siapkan petugas ini. Tapi secara umum mentaati. Dan kalau tidak, pasti terjadi lonjakan yang akan nampak di data epidemiologi. Jadi inilah yang saya sering sampaikan, bahwa kita melihatnya secara skala kota. Kasus-kasus pasti ada. Gitu ya. Sip, makasih. Terkait tadi ada aksi dari waliat dari PDB gimana Pak? Nanti dulu komentarnya PDB. soal yang MA kabulkan kasasi untuk Jakarta Pak? Ya. Ya, alhamdulillah, udah bener berarti kita. Udah bener, dan kita maju terus, kita apresiasi putusan MA, dan ini sejalan dengan kebijakan kita. Insya Allah nanti yang lain-lain yang sedang dalam proses juga insya Allah bisa dimenangkan juga. Gitu ya. Siap. Makasih ya. Thank you. Jakarta adalah kota yang tangguh. Mereka yang datang ke sini dan mereka yang berada di Jakarta adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang berani menghadapi tantangan. Kita perlu yakin bahwa ketangguhan bisa membawa kita melewati tantangan apapun, termasuk wabah yang sedang kita hadapi saat ini. Sejenak saja kita menahan diri, menyikapi kondisi ini dengan pandangan terbuka, agar esok Jakarta bisa pulih kembali. Kita tanamkan pada diri sendiri bahwa masa-masa ini bukan penderitaan, tapi momentum berhenti sejenak dalam etapa panjang perjalanan kemajuan bangsa, dalam perjalanan kemajuan kota Jakarta. Situasi ini memberikan kita waktu untuk menganalisa kelemahan, untuk memoles keunggulan, hingga pada waktunya nanti saat wabah berlalu, kita bisa melontar cepat melampaui apa yang sudah kita capai selama ini. Di hari ulang tahun Kota Jakarta, 22 Juni 2020, ini adalah momen untuk menunjukkan tentang Jakarta yang tetap tangguh, Jakarta yang akan selalu lebih solid, Jakarta yang akan tetap ada untuk semua. Sedikit lagi, atas izin Allah yang Maha Melindungi, insya Allah kita akan bisa melewati ini semua dan kita menjadi kota yang lebih hebat lagi. Kita tunjukkan kepada dunia, bersama kita bisa melewati terjangan virus ini. Selamat ulang tahun Jakarta.